Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mujiswanto di Klakson Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial yaitu bagaimana cara membuat game Scratch dengan tema Snack Game. Ya, oke, langsung saja untuk cara membuatnya. Pertama-tama kita buka aplikasi Scratch-nya terlebih dahulu. Kita tunggu sampai aplikasinya siap. Oke, nah sudah terbuka aplikasinya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita coba untuk menghilangkan sprite kucingnya ya dengan cara klik hapus. Terus kemudian kita akan membuat sprite untuk ularnya ya. Kita choose sprite, di sini ada pen, kita klik. Nah, kita buat animasi untuk ularnya yaitu dengan cara ularnya di sini saya akan kasih warna hijau ya. Jadi saya rubah dulu warnanya ini jadi warna hijau. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk garis tepinya saya rubah jadi 0, jadi tidak ada garis tepinya. Selanjutnya adalah kita bikin kotak ya. Kita buat kotak. Nah, untuk bisa jadi kotak secara sempurna itu kita butuh bantuan tombol shift. Jadi tombol shift ditekan terlebih dahulu, jangan dilepaskan. Kemudian klik mouse ya. Kemudian seret. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian lepas bagian mouse dulu. Nah, untuk kotaknya jadi kotak sempurna ya, seperti itu. Kalau kotaknya sudah jadi, selanjutnya adalah kita membuat mata ularnya ya. Dengan cara untuk mata ularnya kita kasih warna hitam. Itu ya. Kita rubah untuk warnanya. Kita posisikan warna hitam. Nah, kurang lebih seperti ini aja ya. Terus kita klik circle atau lingkaran. Dengan bantuan shift ya, kita buat lingkaran biar lingkarannya itu lingkaran penuh seperti itu. Jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil. Nah, kurang lebih seperti ini. Biar besaran matanya itu sama, kita lakukan copy paste ya. Kita klik di sini yang selection. Nah, maka tombol copy ini aktif. Kita klik tombol copy, kemudian klik paste, kita arahkan ke bawah. Nah, ini untuk mata ularnya. Oke, kurang lebih sama seperti ini. Kemudian kita kasih senyuman pada ular tersebut ya, biar main gamenya lebih ceria. Nah, berarti untuk yang fillnya ini kita pilih noun ini ya, atau tanpa warna. Kemudian untuk yang warnanya di sini kita kasih kurang lebih 3 coba ya. Kita coba 3. Kemudian kita buat lingkaran. Tombol shift lagi, butuh bantuan tombol shift. Kita buat lingkaran. Oh, terlalu tipis untuk garis tepinya. Kita delete. Kemudian kita kasih di sini coba 5 ya. Kita coba 5 besarannya. Kita buat di sini lingkaran. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita arahkan tengah terlebih dahulu. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah kita coba hapus untuk sebagian ya. Kita hapus, klik eraser, kemudian kita hapus bagian mulutnya ya, seperti itu. Nah, jadi ularnya terlihat tersenyum ya. Kalau kurang pas untuk penempatan mulut ya, penempatan mulut kita bisa geser. Nah, seperti itu. Kalau sudah kemudian
kita arahkan. Di sini untuk ukurannya kita atur dulu. Dari 100% size-nya kita rubah jadi 20. Nah, 20 kurang ini. Kita atur ukurannya, kalau 20 itu terlalu kecil, kita coba 40. Nah, 40 saya rasa masih terlalu besar. Kita coba 30. Oke, segini ya. Nah, kalau sudah, kita akan coba membuat gerakan ularnya ini, biar ularnya bisa berbelok ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah ya. Caranya kita tambahkan di sini klik event, kemudian kita tambahkan when space keypress ya, kita fullkan dulu. Nah, kemudian space-nya kita ganti di sini up arrow. Nah, up arrow biar bisa bergerak ke atas ya. Up arrow, kemudian untuk motionnya kita tambahkan di sini yang point direction ya, point direction. Nah, untuk bisa menghadap ke atas, point directionnya kita rubah jadi 0 seperti ini ya. Kita coba tanda panah ke atas, berhasil atau tidak? Oke ya, sekarang ularnya menghadap ke atas ya. Untuk bisa menghadap ke bawah sama ya, kita copy paste aja ini, klik kanan, pilih duplikat, kita taruh di misalkan sini ya. Nah, up arrow kita ganti jadi down arrow. Nah, untuk down arrow point directionnya itu sebesar 180 derajat seperti itu. Kita coba lagi untuk tanda panah ke bawah. Oke ya, sekarang ularnya sudah bisa menghadap ke atas dan ke bawah. Selanjutnya kita akan membuat pergerakan biar ularnya bisa menghadap ke kanan dan ke kiri. Caranya sama ya. Ini kita duplikat dulu, klik kanan, pilih duplikat, kita taruh sini. Up arrow kita ganti jadi right arrow. Kemudian point directionnya kalau ke kanan, menghadap ke kanan, itu sebesar 90 derajat seperti itu. Sedangkan ke kiri juga sama, kita lakukan hal yang sama, klik kanan, kemudian duplikat, right arrow kita ganti jadi left arrow, point direction kita ubah ke 270 atau minus 90 seperti itu ya. Nah, untuk saat ini ular sudah bisa menghadap ke kanan, ke kiri, ke atas maupun ke bawah ya. Gerakan ular sudah bisa menghadap ke arah manapun. Selanjutnya kita akan buat biar ular ini bisa berjalan ya. Biar ular ini bisa berjalan, kita tambahkan di sini event, kemudian kita tambahkan when green flag click. Nah, when green flag click, ketika bendera hijau diklik, kemudian yang pertama kita lakukan penguncian dulu ya. Penguncian biar ularnya ini berada benar-benar tepat di tengah sini ya. Ketika mulai dimainkan, posisi ularnya itu berada di tengah. Dengan cara kita klik motion, go to X dan Y, kita rubah untuk X dan Y nya itu kita kasih angka 0 semua. Nah, 0 semua seperti ini, sehingga nanti jika ular itu terakhir kali dimainkan berhenti di pinggir, ketika diklik bendera hijau dia akan selalu dimulai dari tengah seperti itu. Selanjutnya untuk pergerakan biar bisa berjalan, maka kita tambahkan di sini controlling, terus forever, kemudian bagian motion kita tambahkan move ya. Untuk besaran move-nya kita kasih besaran biar tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Kita tambahkan di sini 2 ya. 2. Kita coba klik bendera hijau. Nah, dia sudah bisa bergerak ke kiri, ke atas, ke kanan maupun ke bawah.
Nah, sudah jadi untuk ularnya bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Kemudian langkah berikutnya adalah kita buat badannya ya, biar ular itu ada badannya ya. Caranya dengan cara kita tambahkan controlling, kemudian kita tambahkan di sini create clone. Nah, create clone seperti ini. Terus kemudian kita tambahkan di sini event. Nah, ketika ketika mulai melakukan pengkloningan ya, when kita cari di sini. Kita tambahkan, nah, when I start as a clone ya, ada di controlling. When I start as a clone, ketika mulai melakukan pengkloningan, maka biar badannya ini itu tidak memanjang terus menerus, kita tambahkan wait ya. Nah, kalau untuk seperti ini kita coba, nah dia akan selalu memanjang seperti ini ya, badannya akan selalu memanjang. Nah, bagaimana biar badannya ini tidak selalu memanjang seperti ini? Maka kita tambahkan di sini wait ya, kita tunggu pengkloningannya itu memanjang selama waitnya 1 detik ya, selama 1 detik. Kemudian bagian ujungnya dia akan di delete. Nah, seperti ini kita coba. Nah, dia memanjang seperti ini. Jika ingin badan ular itu semakin panjang, maka kita tinggal menambahkan weightnya itu menjadi lebih besar ya. Jika weightnya itu semakin besar, maka badan ular itu akan semakin panjang seperti itu. Kita coba pakai weightnya itu kita rubah jadi 2. Nah, seberapa panjang badan ular tersebut ya. Nah, seperti ini, lebih panjang ya, badannya lebih panjang. Oke, badan ular sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan buat makanan ularnya ya. Dengan membuat makanan ularnya, kita tambahkan di sini sprites ya. Klik choose a sprite, kemudian pilih pen. Kita buat untuk makanannya itu, karena ularnya itu berwarna hijau, kita buat untuk makanannya berwarna merah misalkan ya. Saya pilih warna merah biar cerah. Kemudian untuk garis tepinya saya hilangkan jadi 0. Nah, seperti itu. Kita buat kotak lagi ya. Untuk melakukan biar kotaknya menjadi kotak sempurna, kita butuh bantuan tombol shift, tekan terus menerus. Kemudian ini kita pilih yang kotak terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Tombol shift. Nah, kita buat kotak. Setelah sekiranya ukurannya sudah sesuai, kita lepas. Nah, seperti ini sudah kotak sempurna ya. Kemudian kita atur untuk ukurannya. Nah, kita kembali lagi ke coding. Kita atur ukurannya ini, kita coba jadi 30 coba ya. Size-nya jadi 30. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan sekiranya kurang besar, kita tambahkan lagi ukurannya jadi 35. Masih kurang lagi 40 ya. Sekiranya dia makanannya itu kita buat hampir sama dengan yang ularnya, misalkan seperti itu ya. Ini untuk makanannya. Nah, untuk makanannya ini kita akan buat dia muncul secara random, bisa di atas, di bawah, di kanan atau di kiri ya, atau bisa jadi dia malah di tengah. Nah, biar seperti itu, maka kita susun codingnya, yaitu dengan klik event, kemudian when green flag klik, ketika bendera hijau diklik, maka dia akan muncul secara random, berarti motion terus go to random position. Nah, go to random position, kemudian ini, maka ketika diklik dia akan muncul secara random. Nah, seperti itu ya.
Oke, sudah bisa muncul secara random. Kemudian kita buat supaya untuk yang makanannya ini ketika dia tersentuh oleh si ular, maka dia akan menghilang atau seolah-olah makanannya ini dimakan oleh ular, seperti itu ya. Maka untuk susunan codingannya kita tambahkan di sini controlling, kemudian forever. Nah, terus kita tambahkan persyaratan di sini. Coding persyaratan yaitu if. Nah, jika makanan ini tersentuh oleh ular, nah berarti kita tambahkan sensoring, kemudian touching. Nah, si ular ini saya kasih nama snake misalkan gitu ya. Snake, ular. Nah, kemudian salah, yang ini snake ya. Ini snake. Nah, itu kemudian ininya itu food misalkan gitu, seperti itu ya. Ini snack-nya. Nah, seperti itu. Nah, ketika makanan ini disentuh oleh ular, berarti touching snack, maka dia akan menghilang. Berarti kita tambahkan di sini looks, kemudian hide. Nah, dia akan langsung menghilang. Tunggu beberapa saat, kemudian dia akan muncul lagi. Berarti tambahkan controlling, kemudian wait. Nah, wait. Kemudian dia akan muncul lagi, berarti looks, kita tambahkan show di sini. Nah, ini ya. Jadi ketika disentuh sama ular, dia akan menghilang. Kemudian setelah beberapa saat dia akan muncul. Seperti itu ya. Munculnya kita buat yang random position aja ya, random. Nah, kita tambahkan ini go to random position, karena kalau seperti ini dia nanti munculnya di posisi yang sama lagi gitu ya. Nah, biar munculnya itu secara acak, maka kita tambahkan go to random position, kita selipkan di sini. Seperti itu. Kita akan coba jalankan. Nah, coba dimakan sama ular, dia akan menghilang. Kemudian muncul di sebelah sini. Nanti dia muncul lagi di tempat yang berbeda. Nah, seperti itu ya. Sudah jadi untuk makanannya. Tinggal masalahnya di sini, ketika ini terakhir dimainkan, si makanan itu hilang, maka ketika dimainkan lagi, makanannya tidak akan muncul lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Maka kita akan tambahkan di sini untuk ketika pertama kali dimainkan atau when green flag click, maka untuk makanan ini kita tambahkan show ya, atau muncul seperti ini. Nah, kita tambahkan ini, maka secara otomatis dia akan muncul ya. Nah, seperti ini dia akan ini, meskipun nanti terakhir dimainkan itu makanannya hilang, ketika mau memainkan lagi otomatis makanannya akan ada. Nah, gitu ya, dia akan ada. Tadi sempat ada terus menghilang, itu karena dia langsung tersentuh oleh si ular gitu. Kita coba lagi. Nah, seperti itu ya, dia untuk makanannya langsung muncul gitu. Nah, ini kemudian sudah jadi untuk makanannya. Sekarang kita akan tambahkan skor atau nilai ya. Jadi ketika ular ini bisa memakan makanan, maka dia akan bertambah skornya ya. Dengan cara klik variabel, kita buka buat yang baru, make a variable, kita kasih nama skor. Seperti itu. Klik OK. Nah, itu. Kemudian ketika pertama kali dimainkan, skornya ini akan dimulai dari 0 ya. Maka kita tambahkan set my variable to 0 di sini. Nah, gitu.
Terus kemudian variabelnya kita ganti jadi skor. Kemudian di sini ada jika makanan ini tersentuh sama ular, maka skornya akan bertambah gitu ya. Berarti change my variable one gitu ya. Kita tambahkan di sini. Oke, bisa di sini atau di sini sama saja ya. Biar lebih rapi, pokoknya taruh di mana saja gitu. Atau misalkan ini mau ditaruh di atasnya juga bisa. Nah, seperti ini juga bisa ya. My variable kita ganti skor. Nah, jadi di sini sudah jadi untuk game ya. Ketika si ular itu memakan makanannya, maka skornya akan bertambah gitu. Nah, kita coba. Nah, setiap kali makan dia akan bertambah gitu ya. Nah, ketika awal game ini dimainkan, maka nilainya dimulai dari 0 lagi. Nah, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Kita coba full screen. Kita mainkan. Nah, sudah jadi untuk game ularnya ya. Seperti ini untuk permainannya. Kalian bisa kembangkan ke lebih game yang lebih menarik lagi ya. Sekreatif kalian, sebisa kalian ya, sehebat kalian. Oke, itu saja video tutorial dari saya kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.